Pada soal 1, saya akan menjalankan dan menjelaskan sebuah program Python yang menggunakan percabangan if dan perulangan for. Program ini digunakan untuk mengecek semua kemungkinan nilai A dan B yang bertipe boolean, lalu melihat bagaimana nilai X berubah berdasarkan kondisi yang ada di dalam program. Pada program ini, saya membuat daftar semua kemungkinan nilai A dan B dalam bentuk list bernama kombinasi. Daftar ini berisi 4 kombinasi boolean, yaitu true-true, true-false, false-true, dan false-false. Selanjutnya, program menggunakan perulangan for untuk memproses setiap pasangan nilai A dan B secara bergantian. Pada setiap perulangan, nilai awal variabel X selalu diatur menjadi 10. Setelah itu, program masuk ke if pertama. Jika A dan B bernilai true, maka nilai X ditambah 5. Jika A bernilai true dan B bernilai false, maka nilai X dikurangi 2. Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka nilai X diubah menjadi 0. Setelah if pertama selesai, program melanjutkan ke if kedua dengan kondisi not A atau B. Jika kondisi tersebut bernilai true, maka nilai X dikalikan 2. Setelah semua kondisi dijalankan, program mencetak nilai A, B, dan nilai akhir X dalam bentuk tabel. Dari hasil run program, diperoleh output sebagai berikut. Ketika A bernilai true dan B bernilai true, nilai akhir X adalah 30. Ketika A bernilai true dan B bernilai false, nilai akhir X adalah 8. Ketika A bernilai false dan B bernilai true, nilai akhir X adalah 0. Dan ketika A bernilai false dan B bernilai false, nilai akhir X juga bernilai 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai akhir X bergantung pada kombinasi nilai A dan B yang diproses di dalam program. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu logika loop dan modulo menggunakan Python di Google Colab. Penjelasan program. Pada program ini, saya menggunakan perulangan untuk mengecek nilai result berdasarkan input n dari 1 sampai 4. Nilai awal dari result adalah false. Program melakukan perulangan dari i sama dengan 1 sampai n. Jika nilai i adalah genap, yang ditandai dengan i modulo 2 sama dengan 0, maka nilai result akan dibalik menggunakan operator not. Jika i bernilai ganjil, maka nilai result tidak berubah. Penjelasan hasil run. Untuk n sama dengan 1, tidak ada bilangan genap, sehingga result tetap bernilai false. Untuk n sama dengan 2, terdapat satu bilangan genap, sehingga result berubah menjadi true. Untuk n sama dengan 3, result hanya berubah satu kali, dan tetap bernilai true. Sedangkan untuk n sama dengan 4, terdapat dua bilangan genap sehingga result dibalik 2 kali dan kembali menjadi false. Penutup video. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai akhir result bergantung pada jumlah bilangan genap di dalam perulangan. Jika jumlah bilangan genapnya ganjil, result bernilai true, dan jika genap, result bernilai false. Dan ayo kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu penggunaan operator logika XOR dan percabangan if menggunakan Python di Google Colab. Penjelasan program. Pada program ini terdapat 2 input, yaitu P dan Q yang bertipe boolean. Program mencoba semua kemungkinan nilai P dan Q menggunakan list dan perulangan. Pertama, program menghitung nilai R dengan operator XOR. XOR akan bernilai true jika hanya salah satu dari P atau Q yang bernilai true. Jika R bernilai true, maka nilai P dibalik menggunakan not, dan nilai Q diisi dengan hasil operasi OR antara P dan Q. Jika R bernilai false, maka nilai Q dibalik menggunakan not Q. Penjelasan hasil run. Ketika P dan Q sama-sama true, nilai XOR bernilai false, sehingga hanya Q yang dibalik. Ketika P bernilai true dan Q false, XOR bernilai true, sehingga P dibalik dan Q dihitung ulang. Ketika P bernilai false dan Q true, XOR juga bernilai true, sehingga kedua nilai berubah. Dan ketika P dan Q sama-sama false, XOR bernilai false, dan hanya Q yang dibalik. Penutup. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai P dan Q sangat bergantung pada hasil operasi XOR. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu tentang short circuit logic menggunakan Python di Google Colab. Penjelasan program. Program ini menerima 2 input, yaitu X dan Y. Nilai awal status diisi dengan string none. Pada kondisi pertama,
Program mengecek apakah X lebih besar dari 0 dan hasil pembagian Y dengan X lebih dari 2. Karena menggunakan operator AND, jika X tidak lebih besar dari 0, maka pembagian tidak akan dijalankan. Inilah yang disebut short circuit. Penjelasan hasil. Untuk pasangan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5, kedua kondisi bernilai benar sehingga status menjadi alfa. Untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 10, kondisi pertama langsung dilewati dan kondisi kedua terpenuhi, sehingga status menjadi beta. Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2, tidak ada kondisi yang terpenuhi, sehingga status menjadi gamma. Dan untuk X sama dengan minus 1 dan Y sama dengan minus 5, kondisi Y kurang dari 0 terpenuhi, sehingga status menjadi beta. Penutup. Dari soal ini dapat disimpulkan bahwa short circuit logic membantu program berjalan lebih aman dan efisien, terutama untuk menghindari error seperti pembagian dengan 0. Mari kita lanjut ke soal nomor 5. Dan mari kita belajar dari soal terakhir, yaitu soal nomor 5, yaitu logika state machine sederhana menggunakan Python di Google Colab. Penjelasan program. Pada soal ini, input berupa sinyal yang terdiri dari nilai true dan false. Program dimulai dengan state awal bernilai 0. Program membaca setiap bit sinyal satu persatu menggunakan perulangan. Jika state 0 dan bit bernilai true, maka state berubah menjadi 1. Jika state 1 dan bit bernilai false, maka state berubah menjadi 2. Jika state 2 dan bit bernilai true, maka state kembali ke 0. Selain kondisi tersebut, state tidak berubah. Penjelasan hasil. Untuk sinyal TFT, state berubah dari 0 ke 1, lalu ke 2, dan kembali ke 0. Untuk sinyal TTF, state berubah ke 1, dan akhirnya menjadi 2. Sedangkan untuk sinyal FFT, state tetap 0 hingga bit terakhir dan berakhir di state 1. Penutup. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa state akhir ditentukan oleh urutan sinyal yang masuk, bukan hanya jumlah true atau false. Nah, itu adalah beberapa penjelasan dari saya mengenai soal UAS. Mulai dari logika percabangan, perulangan, sampai state machine sederhana yang saya jelaskan menggunakan Python. Kalau ada salah, saya mengucapkan minta maaf atas sebesar-besarnya. Dan kalau penjelasan dari saya sangat sulit dipahami, harap dimaklumi. Karena manusia tempatnya salah dan kurang memperhatikan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.